Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alsadila dengan NIM L1A119002 dari R004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode penelitian hasil hutan yang diampu oleh Bapak Johar Habibi SHMSI, di mana saya akan membahas tentang suatu tema penelitian beserta kepentingan, tujuan, dan metodenya. Nah, langsung saja, tema penelitian saya pilih adalah pengaruh perekat isosianat terhadap sifat kayu lamina akasia atau Acacia mangium. Pentingnya kayu di Indonesia. Nah, jadi dari masa ke masa, kayu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dikarenakan kayu sebagai bahan baku industri. Apkindo dalam MUIS 2005 menyebutkan bahwa konsumsi padahal suplai kayu dari hutan terus menurun sehingga menyebabkan adanya solusi, yaitu yang pertama adalah teknologi laminasi, yang kedua adalah kayu laminasi, dan yang ketiga adalah perekat, di mana teknologi laminasi ini merupakan salah satu solusi untuk memperoleh suatu sortimen lebih besar atau lebih panjang dari berbagai teknik laminasi yang bisa dikembangkan. Yang kedua adalah kayu laminasi, di mana ini terbuat dari potongan-potongan balok kayu yang direkatkan dengan perekat sehingga menjadi kayu yang dapat dimanfaatkan kembali. Dan yang ketiga adalah perekat yang baik juga digunakan untuk menentukan kualitas suatu kayu laminasi yang akan digunakan. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan, di mana tujuan dari pembuatan kayu lamina akasia ini atau Acacia mangium dan pengujian perekat isosianat ialah digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perekatan isosianat untuk penggunaan kayu lamina pada jenis kayu akasia atau Acacia mangium, di mana tujuan yang pertama ialah untuk menganalisa sifat-sifat dari pengujian perekat isosianat yang digunakan. Yang kedua adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perekatan isosianat untuk penggunaan kayu lamina dengan jenis kayu akasia atau Acacia mangium. Dan yang ketiga untuk menganalisa keteguhan rekat perekat isosianat pada kayu lamina akasia atau Acacia mangium untuk perlakuan berat labur dan bidang permukaan rekat atau adheren. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode penelitian, di mana ada 3 jenis metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode tinggi penyerapan air terkoreksi atau TPAT. Yang kedua adalah metode sudut kontak, dan yang ketiga adalah analisis data, di mana metode tinggi penyerapan air terkoreksi ini memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah sampel kayu akasia atau Acacia mangium dihancurkan menjadi serbuk dengan ukuran serbuk 60 ms. Lalu yang kedua adalah sebagian sampel serbuk dicari kadar airnya atau Ka melalui pengeringan dengan oven bersuhu 103 kurang lebih 2 derajat Celcius sampai beratnya konstan dan kurang lebih selama 24 jam. Yang ketiga adalah tabung kaca dengan ukuran ketinggian 60 cm dan diameter 0,67 kurang lebih 0,02 cm, diberi lapisan kertas saring di bawahnya dan di oven agar kondisinya kering dan ditimbang dengan berat keseimbangan sekitar 0,01 gram atau A gram. Yang keempat adalah serbuk tersebut ditaruh ke dalam gelas tabung dengan mencapai ketinggian sekitar 50 cm. Yang kelima adalah gelas tabung yang telah terisi serbuk kayu ditimbang atau B gram dan akan diperoleh berat serbuk. Dan yang keenam adalah berat kering serbuk dapat dihitung dengan rumus berat kering oven sama dengan berat serbuk basah per 1 tambah kadar air. Nah, yang ketujuh adalah gelas tabung yang telah berisi serbuk dicelupkan ke dalam water bath dan dibaca ketinggian penyerapan airnya setelah 48 jam, seperti nilai tinggi air absorpsi terkoreksi atau TAAT. Yang kedua adalah metode sudut kontak, di mana pengukuran nilai keterbasahan kayu dengan metode sudut kontak. Tahapan kerjanya ialah yang pertama, diteteskan larutan perekat isosianat menggunakan pipet kecil sebanyak 1 tetes atau kurang lebih 0,05 ml di atas permukaan kayu yang telah diketam halus. Yang kedua adalah setelah perekat ditetes dengan permukaan kayu, dilakukan pemotretan setelah kurang lebih 5 detik. Dan yang terakhir adalah penentuan sudut kontak dilakukan 3 kali ulang, dan hasil kosinus sudut kontak diukur berdasarkan besar sudut yang dibentuk antara garis lengkung cairan perekat polistirena dengan permukaan horizontalnya. Metode penelitian yang ketiga ialah analisis data, di mana pengujian keteguhan
Geser dekat ini menggunakan rancangan acak atau RAL dengan faktorial 2 faktor, dengan faktor A adalah berat lebur sendiri dari 270, 280, dan 290 gram per meter kuadrat, dan faktor B adalah bidang permukaan kayu yaitu radial dan tangensial, dengan ulangan sebanyak 3 kali. Nah, model umum rancangan yang berikut digunakan dengan rumus sebagai berikut seperti yang ada di gambar. Dengan hipotesa yang akan diuji adalah seperti yang telah dituliskan pada PowerPoint saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.